Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita malam hari ini kembali dapat bersama-sama melakukan persetujuan doa kita dan pelajaran firman kita nanti yang akan disampaikan oleh hambanya. Tak terasa seminggu berlalu, kita kembali akan bersama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai persetujuan doa kita, mari kita persiapkan diri kita satu dulu sejenak. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan kepada kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Seminggu telah kami lalui Tuhan, dan pada malam hari kami bersyukur Tuhan, kami kembali dapat bersama-sama Tuhan untuk mengadakan persetujuan doa kami dan juga belajar firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, meskipun kami masih melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan hadir dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita menyampaikan doa-doa kita dan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita bernyanyi pujian, kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi pujian kita, mari kita sama-sama muji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur di mana kami malam hari ini boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau, bahkan menaikkan setiap doa-doa permohonan serta syafaat kami kepadamu. Dan saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti dan tolonglah kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah persekutuan yang saling mengasihi. Kalau kita mendengar kata persekutuan, kira-kira apa yang muncul dalam benak pikiran kita? Saudara-saudara, persekutuan bukanlah sebuah kata yang asing dalam pendengaran kita. Persekutuan bukanlah kata yang baru diperdengarkan kepada kita. Bahkan mungkin secara pribadi kita sudah pernah berulang-ulang mengungkapkan, menyatakan kata persekutuan. Bahkan malam hari ini kita ada dalam persekutuan secara online, dalam persekutuan doa dan penelaahan Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara persekutuan, kita bicara tentang koinonia. Dalam kekristenan, kata koinonia itu berarti persekutuan jemaat dalam Kristus. Walaupun banyak anggota, namun membentuk satu tubuh. Kita bisa mendapat pengertian, informasi, ketika bicara tentang persekutuan, kita bicara tentang koinonia, di mana ada persekutuan dalam Kristus. Ada relasi hubungan yang erat dalam Kristus, di mana walaupun banyak anggota, dalam konteks persekutuan jemaat mula-mula mereka tidak terdiri dari satu anggota, tidak terdiri dari dua anggota, tapi banyak anggota, bisa mencapai 5.000 orang. Namun sekalipun banyak anggota, berbeda pemikiran, karakter, berbeda cara pandang, berbeda latar belakang, berbeda hobi dan kesukaan, namun mereka satu dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya persekutuan yang saling mengasihi. Itu artinya ada peran beberapa orang
yang mengerjakan di dalamnya, yang mengambil bagian di dalamnya. Persekutuan yang saling mengasihi. Itu artinya bersama-sama. Ada kata saling di situ, bukan hanya terus menerima, tapi juga dalam konteks yang lain mereka saling memberi, saling berbagi, saling memperlengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Saudara, lalu kita bertanya dalam tema ini, bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi itu? Tentu kita berpikir kalau ada persekutuan yang saling mengasihi, tentu ada jugalah persekutuan yang tidak saling mengasihi. Tentu ada persekutuan yang menyimpan ketidakenakan di hati antara satu dengan yang lain. Tak dapat dipungkiri, sesama anggota yang ada dalam persekutuan yang saling berdekatan, tentu anggota ini jugalah yang saling bergesekan. Anggota ini jugalah yang saling berbenturan satu dengan yang lain. Tentu anggota ini jugalah yang dimungkinkan berselisih antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi itu? Yang pertama, persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan yang sehati dan sejiwa. Ayat 32 firman Tuhan katakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehati dan sejiwa ini bicara tentang kesatuan spiritual, kesatuan batiniah. Bukan kesatuan jasmani, tapi kesatuan batiniah. Tidak hanya kesatuan organisasi, kesatuan dalam hal denominasi, tapi lebih kepada kesatuan spiritual, kesatuan rohani. Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Di antara orang yang mendengar ajaran itu jumlah mereka bertambah. Banyak yang menjadi percaya, jumlahnya kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dalam persekutuan yang saling mengasihi itu, semua orang itu jumlahnya mencapai 5.000 orang laki-laki. Bahkan bisa saja lebih. Karena mungkin anak-anak tidak dihitung. Karena mungkin ada yang tidak terhitung dalam konteks ini. Tapi mencapai 5.000 orang. Yang mau saya tegaskan dalam hal ini adalah jumlahnya tidak sedikit, saudara. Bayangkan betapa luar biasanya persekutuan yang saling mengasihi itu. Di dalamnya ada sehati dan sejiwa. Maka karena jumlahnya tidak sedikit, bukan hal yang mudah untuk bisa sehati dan sejiwa. Maka yang kedua dalam sehati dan sejiwa ini saya mau sampaikan. Sehati dan sejiwa merupakan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehati dan sejiwa itu merupakan anugerah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan persekutuan jemaat mula-mula. Perhatikan ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, umumnya orang berpandangan, ada banyak orang berpikir bahwasanya kalau penuh dengan Roh Kudus itu haruslah berbahasa roh. Ada banyak orang berpandangan kalau penuh dengan Roh Kudus itu haruslah ada tanda-tanda mujizat yang mengherankan. Tapi jemaat mula-mula dalam konteks ini ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, yang pertama yang terjadi adalah mereka dengan berani menyampaikan kesaksian, memberitakan firman Allah dengan berani kepada banyak orang. Ada keberanian untuk menyampaikan firman Allah, menjadi saksi bagi banyak orang. Yang kedua ayat 32, mereka hidup dalam sehati dan sejiwa. Mereka hidup dalam kesehatian, kesepikiran, kesejiwaan, kesatuan spiritual. Ini merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dalam kehidupan kita di zaman sekarang, Bapak Ibu,
Apakah persekutuan kita persekutuan saling mengasihi? Masih adakah sehati dan sejiwa dalam persekutuan kita? Masih adakah sehati dan sejiwa, kesatuan spiritual, kesatuan batiniah, kesatuan rohani? Adakah Roh Kudus mengerjakan kesatuan dalam hati kita? Sehati dan sejiwa, sepikir dalam mengerjakan tugas panggilan kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini, sebagai invisible church, gereja yang tidak kelihatan. Bukanlah denominasinya, bukanlah gedungnya, tapi gereja invisible church itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Itulah gereja yang tidak kelihatan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau persekutuan kita saling mengasihi, mari kita sehati dan sejiwa, sepikir. Bukan hanya kesatuan kita dalam bentuk lembaga, denominasi, tapi kesatuan spiritual. Kita punya visi misi pelayanan yang sama, kita punya kerinduan yang sama, kita punya gairah rohani yang sama, kita punya kasih yang sama dalam hal spiritual, dalam hal kesatuan sehati dan sejiwa. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi itu? Persekutuan yang saling mengasihi adalah di dalamnya ada kesatuan pemahaman dan pandangan. Ayat 32b firman Tuhan katakan, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara, apapun yang ada pada mereka, mereka pandang sebagai pemberian Tuhan untuk dikelola. Jadi dalam hal ini mereka lebih kepada pengelola, penata layanan, bukan kepemilikan. Maka jangan terkejut dalam konteks jemaat mula-mula yang kita baca malam hari ini. Di antara jemaat itu ada yang rela menjual ladangnya, rumahnya, harta bendanya, lalu dibagikan dengan sesamanya. Kenapa? Karena memang mereka punya pandangan. Secara administratif sertifikat bisa saja rumah ini atas namaku, tapi ini bukan milikku, ini milik Tuhan yang dipercayakan kepadaku. Ini milik Tuhan yang dipercayakan bagiku untuk dikelola. Maka dalam konteks jemaat mula-mula, apapun yang mereka punya, mereka pandang sebagai milik Tuhan yang harus mereka kelola dan mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mereka satu pemahaman, tidak ada orang yang berkata bahwa segala sesuatu yang dipunyai adalah miliknya sendiri. Itu milik bersama, adanya kebersamaan. Ya. Kesatuan dalam kebersamaan, kesatuan dalam keberagaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pandang sekarang sebagai milik kita? Hari ini mari kita terima itu sebagai anugerah Tuhan yang harus kita kelola. Pandanglah harta benda kita sebagai milik Tuhan yang harus kita kelola, kita jadikan berkat. Sebab semakin kita mengelolanya dengan baik, Tuhan akan semakin percayakan kepada kita lebih lagi dan lebih lagi. Saudara, kita punya gereja secara denominasi, secara gedung kita cukup bagus. Gereja kita adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita punya sekolah. Sekolah kita itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Maka jadikanlah apapun yang ada padamu menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Menjadi kesempatan bagimu yang bisa engkau pakai untuk menopang, memberkati, mendukung, menolong orang-orang yang berkekurangan di sekitarmu. Apalagi di masa pandemi ini. Orang sekarang lebih melindungi diri sendiri. Bayangkan saudara-saudara, ketika salah satu produk susu dikatakan mampu menyembuhkan COVID, sakit virus corona, di mana-mana susu itu sekarang
sulit didapatkan. Kalaupun ada didapatkan, harganya melambung tinggi. Orang sekarang berjuang untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Seberapa banyak orang di masa pandemi ini mau berbagi, memikirkan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang lain di sekitarnya. Seberapa banyak? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan di mana orang-orang di dalamnya hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Persekutuan yang saling mengasihi berarti hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 33 bagian B, firman Tuhan berkata, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia yang melimpah-limpah dialami oleh jemaat mula-mula itu karena pemberitaan firman Allah dengan penuh kuasa, sehingga orang yang mendengar dan menerima dengan iman firman Tuhan itu beroleh kasih karunia yang melimpah-limpah, beroleh anugerah demi anugerah. Ini poin pertama tentang kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi kasih karunia yang melimpah-limpah itu bukan bicara berkat jasmani, bukan. Ini bicara berkat rohani. Karena kasih karunia yang melimpah-limpah itu merupakan dampak akibat dari pemberitaan firman Allah dengan penuh kuasa. Pada ayat 33 dikatakan seperti itu. Dan para rasul memberitakan tentang kesaksian kebangkitan Yesus dengan penuh kuasa. Pemberitaan firman Tuhan dengan penuh kuasa tidak hanya ketika orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Pemberitaan firman Tuhan dengan penuh kuasa itu memberikan jemaat mula-mula kasih karunia yang melimpah-limpah. Penjelasan kedua, kasih karunia yang melimpah-limpah itu semakin mereka mengalami kasih karunia itu, mereka didorong untuk mau berbagi dengan sesama. Hidup saling mengasihi. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu mendorong mereka untuk hidup saling mengasihi. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu terlihat dalam kehidupan mereka yang mau saling berbagi, saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka banyak di antara jemaat itu menjual harta bendanya lalu membagikannya melalui rasul-rasul ketika itu. Demikian kiranya dalam kehidupan kita. Semakin kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita harus kelihatan menunjukkannya, menyatakannya dalam kehidupan yang nyata. Dalam praktek hidup sehari-hari. Terbukti kasih karunia melimpah-limpah itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, persekutuan yang saling mengasihi di dalamnya tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Ayat 35 firman Tuhan katakan, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Di antara jemaat mula-mula itu ketika menjual rumahnya, menjual ladang miliknya, menjual harta bendanya, hasil penjualan itu mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Mereka tidak bagi sendiri sehingga mereka yang memberi diketahui orang lain. Tidak. Dalam hal ini diletakkan dalam kaki rasul-rasul punya makna bahwa mereka kehilangan otoritas atas hasil penjualan tanah ladang maupun rumah yang mereka jual itu. Mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Mereka kehilangan otoritas atas penjualan harta benda milik mereka, dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Itu artinya mereka yang memberi tidak menyebut nama sebagai pemberi. Ya. Yang kedua, nama mereka tidak diketahui dan tidak sampai kepada publik.
tapi pemberian mereka sampai kepada yang membutuhkan. Jadi dalam konteks jemaat mula-mula ini tidak disebut nama. Si anu memberikan ini, si anu memberikan ini. Di antara jemaat mula-mula yang menerima pertolongan dan bantuan itu, mungkin tidak mengenal siapa sumbernya. Orang yang memberi tidak tahu identitas yang menerima, demikian sebaliknya orang yang menerima tidak tahu siapa yang memberi. Ini penting saudara-saudara. Maka poin yang keempat ini dikatakan apa? Tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Jemaat mula-mula yang menjual harta bendanya, ladangnya, tanahnya, rumahnya, hasil penjualan itu bisa saja mereka bagikan. Bisa saja secara langsung mereka serahkan kepada yang membutuhkan. Bisa saja. Tapi mereka memilih meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Sebagai apa? Mereka menunjukkan bahwasanya mereka kehilangan otoritas, kehilangan kekuasaan atas hasil penjualan ladang itu dan dipercayakan kepada rasul-rasul untuk dibagikan. Saudara-saudara, di masa pandemi ini ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi bukan berarti itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mempublikasikan bahwa kita menolong mereka. Itu bukan kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri ketika kita membantu orang yang membutuhkan. Betapa banyaknya orang publis ke sana kemari ketika memberi bantuan. Kalau tidak dipublis, mereka bersedia tidak memberi bantuan. Belajar dari jemaat mula-mula. No publication. Tidak ada publikasi-publikasi. Tidak ada share info ke sana kemari. Tapi kasih itu terasa dan nyata dalam kehidupan mereka. Di masa pandemi ini banyak orang butuh pertolongan. Tapi bukan berarti itu kesempatan bagi kita untuk panjat sosial. Apa tujuanmu ketika engkau menolong orang lain? Supaya ada kesempatan untuk berfoto. Supaya ada kesempatan untuk memposting kepada orang banyak. Lalu orang tahu. Setelah orang tahu apa lagi? Apakah engkau tidak puas ketika Tuhan melihatmu ketika engkau berbuat baik? Haruskah engkau mempublisnya kepada orang lain supaya orang tahu? Lebih puas mana? Tuhan lihat kita melakukan kebaikan atau orang banyak melihat kita ketika melakukan kebaikan? Lebih puas mana? Lebih bangga, lebih senang mana kita? Demikian malam hari ini Bapak Ibu. Mari kita hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi. Persekutuan yang saling mengasihi itu di dalamnya ada sehati sejiwa. Ada kesatuan pemahaman pandangan dalam mengerjakan sesuatu. Dalam sehati dan sejiwa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di mana mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan mereka wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, saling mengasihi, mau berbagi, menopang satu dengan yang lain. Persekutuan saling mengasihi itu Bapak Ibu adalah persekutuan di mana mereka tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Kita telah mendengar firman ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk mengerti dan tolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Dimuliakanlah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kita sekalian mulai hari ini, esok hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.